I've just painted that door. Don't touch it. Hello everyone, welcome back to my channel. Ini adalah video ke-6 belajar bahasa Inggris dari nol. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, kalian bisa cek playlist Betterfly English, belajar bahasa Inggris dari nol. Kali ini kita akan bahas tentang imperative. Nah, tapi bagi teman-teman yang baru di channel ini, kalian bisa dukung channel ini dengan cara subscribe dan juga like videonya. Sebelum itu, kita pahami dulu apa itu imperative. Jadi imperative ini adalah verb atau kata kerja yang digunakan untuk memberikan command, perintah, warning, peringatan, advice, nasihat, instructions, instruksi atau petunjuk, maupun request atau permintaan. For example, contohnya, stop, berhenti. Nah, stop di sini merupakan the base form of the verb dari to stop. Jadi, bentuk dasar dari kata kerja to stop. Ya, tanpa ada tambahan to di depannya. An exclamation mark is used if the imperative is urgent. Jadi, tanda seru digunakan ketika bentuk perintah itu sangat penting. Ya, tanda seru di dalam tulisan, tetapi kalau misalnya dalam ucapan atau percakapan, berarti digunakan stress atau penekanan. Stop, berhenti. Seperti itu. Further examples, contoh-contoh selanjutnya, get up, bangunlah. Eat your breakfast, makanlah sarapanmu. Be careful, hati-hati. Help, tolong. Give that to me, berikan itu padaku. Read this book, baca buku ini. Nah, kata yang berwarna ungu dalam bahasa Inggris ini seperti get, be, eat, help, give, read merupakan kata kerja bentuk dasar atau base form of the verb. Nah, sekarang how to form positive imperative. Bagaimana cara membentuk bentuk perintah positif, yaitu sangat gampang sekali. Kalian cukup menggunakan bare infinitive. Apa itu? Yaitu verb without to. Kata kerja tanpa menggunakan to. Atau kalian sering menyebutnya ya verb one. Contohnya, eat, makanlah. Drink, minumlah. Help, tolong. Go, pergi. Listen, dengarkan. Nah, itu merupakan rumus yang sangat sederhana. Tapi kalian juga bisa tambahkan yang lainnya. Contohnya, verb, kata kerja, ditambah complement atau object. Ya, complement itu pelengkap atau objek. Contohnya, eat your breakfast. Eat di sini merupakan kata kerja, your breakfast merupakan complement atau objek. Makanlah sarapanmu. Drink your milk, minumlah susumu. Help me, tolong aku. Go from here, pergi dari sini. Nah, contohnya seperti itu. How to form negative imperative. Cara membentuk kalimat perintah negatif yaitu tinggal menambahkan do not atau disingkat menjadi don't di depan verb atau kata kerja. Ingat kata kerjanya kata kerja pertama atau base form, bentuk dasar. Oke? Contohnya, don't go. Sangat sederhana sekali. Don't go. Jangan pergi. Jadi don't di sini artinya jangan. Oke? Don't go. Jangan pergi. Nah, yang tadi itu yang paling singkat. Sekarang kalian juga bisa tambahkan complement atau objek, pelengkap atau objek ya. Contohnya di sini ada do not turn right atau disingkat menjadi don't turn right. Artinya jangan belok kanan. Bisa dipahami ya. Contoh lainnya, don't eat that cake. Jangan makan kue itu. Don't rush. I'm not in a hurry. Jangan terburu-buru. Saya tidak sedang buru-buru kok. I've just painted that door. Don't touch it. Aku baru saja mengecat pintu itu. Jangan menyentuhnya. Don't sit there. That chair is broken. Jangan duduk di sana. Kursi itu rusak. Nah, di sini ada aturan. Subject with imperative.
subjek dengan imperative. An imperative sentence does not usually have a subject, but sometimes a noun or a pronoun is used to make it clear who is being talked to. Sebuah kalimat perintah biasanya tidak memiliki subjek, tapi terkadang kata benda atau kata ganti digunakan untuk memperjelas siapa yang diajak bicara. For example, contohnya, everybody sit down. Jadi everybody di sini merupakan subjek, ya, berupa pronoun. Jadi kalian bisa menambahkannya, tapi tidak harus selalu menggunakan subjek. Jadi subjeknya bisa berupa kata benda atau pronoun. Everybody sit down. Artinya, semuanya duduk. Contoh lainnya, Philip, come here. Philip adalah nama orang, ya. Nama orang masuknya ke noun. Philip, come here. Philip, kemari. You stay there. Kamu tetap di sana. Now, for emphasis, you can be used in an imperative clause. Jadi, untuk penekanan, ya, you atau kata ganti you ini, kamu can be used, bisa digunakan dalam klausa imperative. Contoh lainnya, someone open the window. Seseorang buka jendelanya. Have fun, Anne. Bersenang-senanglah, Anna. Nah, jadi subjek juga bisa ditempatkan di akhir kalimat. Seperti have fun, Anne. Bersenang-senanglah, Anne. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Kemudian, suggestion with let's. Saran dengan menggunakan let's. Jika pembicara ikut serta dalam tindakan yang diajukan di dalam kalimat, tambahkan let's atau let us. Maupun bentuk negatifnya, let's not. Di depan verb. Jadi di depan kata kerja. Contohnya, it's sunny today, let's go out. Artinya, hari ini cerah, ayo kita keluar. Jadi let's di sini artinya ayo kita atau mari kita. Nah, go di sini merupakan kata kerja base form, bentuk dasar ya, atau kata kerja pertama. Jadi setelah let's, kata kerjanya harus base form. Contoh untuk kalimat negatifnya, it's cold, let's not go out. Jadi not disimpan atau diletakkan setelah let's. Dan kata kerjanya tetap kata kerja pertama, tidak berubah. Oke, bisa dipahami ya? Artinya, dingin, kita jangan pergi keluar. Gitu. Nah, di sini ada beberapa fungsi dan contoh imperative. Yang pertama digunakan untuk direct order atau perintah langsung. Command artinya perintah. Ya, perintah ini biasanya diucapkan oleh seseorang yang memiliki authority alias wewenang. Misalnya orang tua pada anak-anak atau misalnya pada binatang, ya. Nah, biasanya imperatif dalam kalimat direct order atau command ini, intonasi di akhirnya menurun. Ya, contohnya di sini ada wake up now. Jadi yang ditekan di kata pertama, wake up now. Bangun sekarang. Get out. Get out. Jadi yang tekan get out. Keluar. Seperti itu. Yang kedua di sini ada digunakan sebagai warning atau prohibition. Peringatan atau larangan. Biasanya intonasi meninggi di akhir kalimat. Contohnya, watch out. Awas. Don't touch me. Jangan sentuh saya. Jadi yang ditekan di akhir kalimatnya. Yang ketiga digunakan untuk advice atau nasihat. Contohnya di sini, don't be sad. Ya, jangan bersedih. Nah, intonasi dalam advice ini biasanya normal atau datar saja. Ya, tidak ada penekanan di awal atau di akhir kalimat seperti tadi. Don't be sad. Jangan bersedih. Do not eat too much. Jangan makan terlalu banyak.
Yang keempat, digunakan untuk request, permintaan atau permohonan. Nah, imperative di dalam bahasa Inggris dianggap rude alias kasar atau tidak sopan, ya. Jadi di dalam request kalian harus menggunakan kata please agar terdengar lebih sopan. Contohnya, please close the door. Artinya, tolong tutup pintunya. Selain please, kalian juga bisa menambahkan kata do di depan kata kerja imperative. Do come in, ya, agar terdengar lebih formal. Jadi artinya sebenarnya tidak ada arti apapun. Arti dari do come in artinya masuklah. Jadi do di sini tidak memiliki arti secara khusus, hanya saja sebagai formalitas. Selain itu, kalian juga bisa menambahkan just di depan kata kerja imperatif. Just give me a minute, please. Dan please juga bisa diletakkan di akhir kalimat. Jadi bisa diletakkan di awal ataupun di akhir. Just give me a minute, please. Artinya tolong tunggu sebentar. Yang kelima, imperative fungsinya digunakan sebagai instruction atau instruksi. Contohnya di sini, turn left and go straight on. Artinya, belok kanan dan lurus terus. Nah, video kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Please subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you in the next video. Bye.